Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini tanggal 12 sudah ya. Tanggal 12 Oktober. Sudah hari 9 di dalam program Jelajah Sumatera Legislatur antara saya dan Mama Kevin. Jadi semalam itu sebenarnya target kita itu kita langsung menuju Muara Bungo ya. Langsung menuju Muara Bungo, tetapi ada beberapa hal yang membuat jadi perjalanan kami sedikit lambat. Yang pertama itu kami terlampau sore kami di kawasan Pondok Flora. Kebetulan kita jumpa dengan pemiliknya, cerita-cerita masa lalu sambil menikmati kuliner yang mereka siapkan. Akhirnya kita ya cukup lama juga di sana, tapi kita senang dan happy. Yang kedua, memang perjalanan kita semalam itu dari dari Bukit Tinggi, kita memang langsung tembak menuju Sawalunto. Memang ada dua arah semalam itu ya. Jadi kita belok kanan, langsung kita menuju Sawalunto. Terus ketika kita sampai di Sawalunto, ternyata Sawalunto ini memiliki pesona wisata yang sangat luar biasa sekali. Kita kesan pertama memasuki area ini, kita disuguhkan dengan pemandangan yang indah. Terus kita coba-coba lihat, kita googling tempat-tempat wisata, kita coba lihat dan ternyata semuanya keren. Dan akhirnya ya kami memutuskan untuk stay dan bermalam di Sawalunto. Ternyata Sawalunto itu luar biasa dan hari ini kita akan teruskan perjalanan kita menuju Muara Bungo. Mudah-mudahan nanti perjalanannya bagus. Jadi kali ini saya sarapan secara sendiri. Kebetulan Mama Kevin ini sarapan di Parai Hotel yang ada di Sawalunto. Kebetulan Mama Kevin lagi pijat ya, mungkin karena sedikit kecapean atau bagaimana. Tadi panggil tukang pijat dan sekarang ini lagi pijat. Nanti setelah itu kita beres-beres, kita langsung go menuju Muara Bungo. Tapi kita mau lihat dulu sekilas tentang tempat wisata yang lain yang ada di Sawalunto. Saya sarankan teman-teman ya, sesuai dengan pengalaman perjalanan kami ini di Sawalunto, di sini tempatnya keren, bagus. Jadi Sumatera Barat itu bukan hanya selalu kita berpikir Sumatera Barat itu hanya sekedar Bukit Tinggi ataupun Padang, Maninjau, Singkarak dan yang lain, tidak. Ternyata di Sawalunto itu keren sekali, luar biasa sekali. Di sini kota heritage yang banyak peninggalan-peninggalan bersejarah yang ditinggalkan oleh Belanda ya. Jadi banyak bangunan-bangunan kolonial lah saya lihat itu ya. Kemudian juga di sini banyak pertambangan yang akhirnya diatur atau misalnya mereka sulap menjadi tempat wisata. Jadi cukup keren. Jadi kami juga nanti masih mau melihat sebelum melanjutkan perjalanan ke Muara Bungo tempat-tempat yang menarik yang ada di Sawalunto ini. Terima kasih teman-teman mengikuti perjalanan kami dan ini akan merupakan sebuah pengalaman berharga kepada kami. Jenggot sudah semakin panjang nampaknya, ini kumis juga semakin ini. Memang saya bukan berniat sebenarnya, tapi untuk jelajah Sumatera kami kali ini, saya mau membiarkan dulu semuanya, biar nanti pulang sudah jadi opung-opung ya. Oke, terima kasih. Nah, kita coba dulu ya, round-round di kota Sawalunto. Nah, dan di sini kita bisa melihat salah satu masjid, yaitu Masjid Agung. Cantik masjidnya ya. Juga kita akan coba melihat beberapa tempat yang ada di Sawalunto ini. Nah, di sini kita juga bisa melihat museum kereta api ya. Wah, keren sekali nih. Kereta apinya sampai sekarang masih terjaga seperti ini. Wow, luar biasa ini Sawalunto. Oke, selamat pagi. Ini kita di Museum Kereta Api Sawalunto. Kita ditemani oleh Bapak John ya Pak? Ya. Untuk memberikan sekedar informasi mengenai stasiun kereta api yang ada di Sawalunto. Wah, hebat benar ini Sawalunto karena mereka menjaga kereta api peninggalan ya. Peninggalan Belanda ini semua ya, Pak? Ya. Wah, keren ini. Kita mulai di sini. Luar biasa. Oke, silakan Pak, kasih kita informasi. Selamat pagi para pemirsa. Museum sejarah di Sawalunto itu ada 3. Iya. Jadi semuanya saling keterkaitan. Kenapa sampai ada transportasi kereta di Sumatera Barat? Itu karena ada tambang batu bara. Oh. Jadi salah satunya nanti, salah satunya bekas lubang tambang batu bara itu dijadikan museum yang bernama Lubang Tambang Suro. Ah. Terus
Kenapa sampai ada museum gudang ransum sekarang, dulunya bernama dapur umum, karena suplai makanan bagi para pekerja itu dari dapur umum. Jadi Sawalunto dulunya sudah canggih, teknologinya sudah tinggi, maka dikatakan Sawalunto itu adalah Eropanya Asia. Lokomotif mak hitam dengan seri E1060, 60 ini adalah tahun pembuatannya. Ya, beroperasi pada tahun 1966 di Sawalunto. 10 ini seri keluarnya. Iya, iya. Dan E ini kalau kita jadikan bilangan adalah bilangan yang kelima. Iya. Ya, artinya di sini roda penggerak dari kereta itu ada 5 pasang. Ya. Ya. Dan kereta api uap yang masih aktif di Indonesia itu cuma tinggal 3. Iya. Satu di Ambarawa, satu di Solo, dan satu di Sawalunto. Cuman yang masih orisinil itu di Sawalunto. Iya. Karena yang di Ambarawa dan Solo itu bahan bakarnya sudah bertukar dengan kayu. Yang di Sawalunto itu masih batu bara, dan batu bara pun tidak bisa memakai batu bara sembarangan karena bisanya memakai batu bara Selunto. Batu bara Selunto merupakan batu bara terbaik, dan ini dia tempat pembakarannya. Tempat pembakarannya. Nah, di sini ditumpuk batu bara. Oh, berarti bahan bakarnya dulu batu bara ya? Ya, ini untuk jalan butuh waktu minimal 4 jam untuk memanaskannya. Oh, 4 jam dulu? Ya, karena dia uap panas yang akan menggerakkan mesinnya. Oh. Jadi yang mak hitam itu yang ini. Ya. Wow. Oke, teman-teman semua yang berada di tanah air baik di mancanegara, ini salah satu museum kereta api ya yang cukup populer yang ada di Sawalunto. Mari kita datang ke Sawalunto untuk melihat kehebatan pariwisata yang Sawalunto miliki. Terima kasih, saya Maruli Damanik. Ya, selamat pagi kepada kita semua. Wah, tidak terasa ini sudah merupakan hari ke-9 wisata jelajah Sumatera kita bersama Nandekaro, Mama Kevin, Hepiana Rimenda Surbakti. Jadi tadi pagi saya sudah jelajah sedikit di kota ini ya, karena Mama Kevin terapi pijat setelah 8 hari semalam, nampak agak pegel-pegel ya kan, jadi dipijat-pijat dulu. Nah, tapi di sini bagus juga, ada juga tukang pijatnya tradisional, ibu-ibu datang ya. Jadi sudah bugar kembali kan, Mbak? Oke, nah sekarang hari ini kita akan coba tembus Muara Bungo ya, Provinsi Jambi. Jadi sebelum kita berangkat ke sana, kita mau melihat dulu ada satu tempat wisata di sini, itu tambang. Apa tadi namanya ya? Lupa. Tambang Suro. Lubang Tambang Suro. Nah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa hari ini sudah merupakan hari ke-9 ya untuk program spektakuler kita, yakni program wisata jelajah Sumatera serta tour legacy You and Me, You and I, Mama Kevin. Nah, jadi kita tadi sudah melihat beberapa tempat wisata yang ada di sini, termasuk museum kereta api dan yang lainnya. Sekarang kita mau coba dulu satu tempat, ada museum juga ini ya, namanya adalah Lubang Tambang Suro. ya, Museum Situs Lubang Tambang Batu Bara Suro. Nah, coba kita lihat. Nah, sekarang Mama Kevin sudah lebih ceria, sudah lebih cantik lagi karena tadi sudah dipijat-pijat. Oke, sekarang ini kita lagi berada di Museum Situs Lubang Tambang Batu Bara Sowero ya. Suro. Nah, Suro, oh Suro ya. Nah, di sini kita ditemani pemandu lokal lah ya. Dengan apa Bang? Francisco Firdaus. Nama-nama barat ya, Francisco Firdaus. Udah Francisco Firdaus. Oke, silakan udah. Mari Pak, sebelum kita lihat bekas area kerjanya, kita ke ruang galaksi dulu. Koleksi dulu. Nah, di sini kita punya galeri informasi mengenai sejarah tambang batu bara Kota Sawalunto yang sudah ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Dan di sini juga saya akan membawa Bapak untuk mengenang kembali sejarah dari orang rantai, begitu sebutannya. Mereka ini adalah para tahanan yang didatangkan oleh Belanda dari seluruh penjara-penjara yang ada di Indonesia di saat itu, diasingkan ke sini hanya untuk menjadi budak paksa tambang batubara Belanda. Yang kerja rodi dulu lah ya. Yang kerja rodi dulu. Nah, keseharian mereka yang menggunakan rantai,
masyarakat Sawalunto memberikan nama buat mereka dengan sebutan orang rantai. Bahkan koleksi kita ini didapati salah satu warga kita pada saat melakukan penambangan pasir. Mereka mendapati sebuah peti mati, isinya masih lengkap di dalamnya, tengkorak utuh dililit oleh rantai tersebut, beserta jimat-jimatnya, Ibu. Oh, ini dia. Ini jimatnya. Oh, ini jimatnya. Jadi sempat tersiar kabar pada masa itu bahwa beberapa narapidana di zaman pemerintahan kolonial Belanda menggunakan kepercayaan klinik untuk bertahan hidup, dan itu pun akhirnya dibuktikan lewat disertasinya Bu Erwin Eriza, salah satu bagian dari kami pada masa itu, untuk mengungkap sisi dari kebudayaan kita yang digunakan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, kalau ini adalah narapidana yang berasal dari Sumatera Barat. Mereka tidak disebut sebagai orang rantai, karena mereka hanya bertugas sebagai pengurus di perkebunan dan peternakan milik Belanda. Mereka ini digaji oleh Belanda, Pak, dikategorikan sebagai buruh lepas. Mulai bekerja 1930 ya. 1890-an sudah di sini mereka, Pak. Workernya tiap tahun didatangkan oleh Belanda untuk tempat hiburan bagi kaum buruh kontrak yang pribumi yang mau mengabdi kepada Belanda dan digaji. Nah, ini secara tidak langsung sebagai tempat lapak judinya bagi mereka. Ini cara Belanda menarik kembali uang yang telah mereka berikan kepada pribumi. Jadi kalau sudah ada sarana hiburannya, nanti pada akhirnya mereka akan berhutang, otomatis akan tetap bekerja kepada Belanda. Waduh. Aja bagi kita segala jenis bebatuan yang terkandung di dalam perbumi kota Sawalunto. Oh, ini jenis-jenis batunya ya? Jadi pada masa itu salah satu cara yang digunakan oleh ahli geologi tambang milik Belanda pada saat melakukan penelitian cukup dengan mengurutkan setiap jenis bebatuan yang mereka temukan. Apabila sudah menemukan beberapa bebatuan yang ada di sini, mereka akan segera menemukan lapisan batu bara. Ini dia batu bara. Yang terakhir itu berlubang karena cacing tambang. Karena jadi nggak pakai alas kaki ya? Tidak menggunakan alas kaki, Pak, sehingga mereka pada masa itu di sela-sela kerja, jika ada yang ingin buang air kecil, buang air besar, jika dalam ratusan meter, itu nanti di sudut tepi area tambang, Pak. Nah, setiap hari berganti yang masuk, bertumpuk bakteri, semakin hari semakin banyaknya, diinjak setiap harinya menggunakan kaki telanjang, bakteri tadi akhirnya menyerang kaki-kaki mereka. Peralatan safety, Pak, yang juga nantinya Bapak akan gunakan, dahulunya itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu kulit dan metal baja. Kalau yang kulit itu untuk levelnya staf umum, kalau yang metal baja itu yang udah pejabat-pejabat Belandanya, Pak. Asrama untuk kaum buruh kontrak yang masih lajang. Ya. Cuman sekarang setelah merdeka, warga ada yang lebih banyak membangun dapur sendiri dan kamar mandi sendiri. Jadi dihitung secara presentasinya tinggal 50% lagi bagian yang masih asli. Yang bentuk asli benar-benar asli nih, Pak. 1, 2, 3, 4. Ini ya. Ini istilahnya replika untuk yang apa dulu lah ya? Nah, menggambarkan kehidupan di dalam lubang. Wah, keras sekali ya dulu pekerjaan itu ya. Oke, terus kita ke? Mau foto di sini dulu sebelum masuk, boleh? Nah. Boleh juga. Enggak. Nah, sebelum masuk sedikitnya saya akan berikan informasi mengenai dari lubang ini. Lubang ini punya nama aslinya Lubang Tambang Sugar, Pak. Ya. Sebelum kita kenal dengan sebutan Lubang Tambang Batubara Suro pada hari ini. Lubang ini diameternya kecil, kembali saya pertegas, ini karena memang fungsi awalnya sebagai ventilasi udara tambang. Lubang ini ditinggalkan Belanda tahun 1930. Kita buka kembali untuk objek wisata tahun 2007 dan diresmikan tahun 2008. Untuk kita kenang kembali seperti apa keras dan kelamnya kehidupan narapidana di zaman pemerintahan Belanda. Nah, ini kita memasuki gua ya. Tapi ini dibangun oleh kolonial Belanda ya. Iya, benar, untuk Pak. mengambil batu bara ya. Untuk mengeksploitasi sumber daya mineral kota Sawalunto. Nah, ini lubang pertama yang bercerita kepada kita gimana keras dan kelamnya kehidupan narapidana di zaman pemerintahan kolonial Belanda. Beberapa meter dari penutup lubang ini, dari dinding ini kita temukan tumpukan tulang belulang manusia, Pak. Tulang belulang sudah dikubur, namun efeknya masih menimbulkan yang tidak nyaman kepada pengunjung kita yang wanita. Hamil atau datang bulan melintasi area ini sering mengalami kesurupan. Lubang ini akhirnya kita tutup dulu dari jangkauan wisatawan. Oh, berarti itu dulu apa ya? Nah, masih panjang, Pak. 1 kilo lagi ketemu dengan mulut utama lubang tambangnya. Oh, inilah dia batu bara. Batu bara Sawalunto tadi abang bilang yang
terbaik nomor 2 di dunia ya. Iya, benar sekali. Cuman bagian depan ini memang tidak terlihat Berarti jelas. inilah yang ditambang itu ya. Iya, mereka mengikisnya ke arah depan, Pak. Sehingga membentuk sebuah terowongan yang bisa kita lewati pada hari ini. Iya. Bagian depan ini tidak terlihat jelas karena tertutup stalaktit atau stalagmit. Nanti selanjutnya akan terlihat lebih bersih. Iya. Seperti apa permukaan batu bara Kota Sawalunto. Karena bagusnya akan kalori batu bara kita. Nah, ini foto salah satu narapidana sedang bekerja di salah satu area di dalam lubang ini, Pak. Oh, masih ada ya. Yang itu bekumis itu Belandal itu. Benar sekali, Pak. Lebih bersih dan lebih jelas, Pak. Wow. Nah, silakan maju, Pak. Boleh disentuh. Bisa ya? Nah, lebih seperti arang. Seperti arang yang udah terbakar itu ya. Nah, lebih mengkilat. Permukaannya juga jauh lebih keras. Mari, Pak. Kalau seandainya tadi Bapak menyentuh ke level terjauhnya, nanti Bapak keluarnya lewat sini. Oh, ini pintu keluar ya? Jalur ke level 2 memang sedikit lebih ekstrim, karena penurunannya yang tajam. Sedikit lagi, Pak, kita sampai di rute terakhir. Adalah salah satu bangunan yang masih berdiri kokoh, Pak, sampai hari ini. Ini dari zaman Belanda? 1898. Oh. Nah, ini belum direkatkan menggunakan semen, Pak. Masih batu kapur, tanah merah, plus cairan kimia yang didapat dari unsur senyawa putih telur. Wah, berarti batu merah itu udah dari zaman Belanda ya? Benar sekali, Pak. Yang terakhirnya, Pak. Iya. Nah, di atas kepala kita masih tumpukan batu bara, sisa galian dari orang rantai, Pak. Ini cuil-cuil. Bisa kita cuil sedikit. Nah, silakan mau berfoto terlebih dahulu sebelum keluar. Nah, jadi kita sudah melihat bagaimana proses penambangan batu bara, juga kekayaan alam lainnya dulu yang dilakukan masa kolonial. Dan ini sebuah, menurut saya adalah hal yang sangat luar biasa untuk kita kenang kembali ya. Betul, bagaimana dulu kekejaman kolonial itu kepada kita. Nah, gimana closingnya, Bang? Kira-kira di sini? Nah, untuk teman-teman sekalian, silakan kami tunggu kedatangannya di museum kami. Karena sesungguhnya sejarah itu bukan beban pikiran, tapi harta warisan yang harus kita jaga hingga kemudian hari. Dan kita jadikan motivasi agar kita jauh lebih hebat dan lebih maju lagi di kemudian hari. Oke, hari ini hari ke-9 wisata jelajah Sumatera ya, yang juga merupakan tour legacy UNI. Kita akan menuju Muara Bungo ya. Jadi kalau ikutkan daripada maps kita, kurang lebih perjalanan kita 4,5 jam ya kalau non-stop. Dan itu menempuh kurang lebih 210 km. Nah, jadi nanti perjalanan kita akan melewati yang namanya Sijunjung ya, atau Sijunjuang. Sijunjung. Kita akan coba nanti di Sijunjung apakah kita bisa melihat tempat-tempat yang menarik di sana. Kemudian kita akan melintasi Damasraya juga ya, dan perbatasan itu nanti ada di Sungai Rumbai. Nah, jadi kita ini masih berada di Sawalunto ya. Kita bisa lihat seperti apa kota Sawalunto sebelum kita meninggalkan Sawalunto menuju Muara Bungo. Nah, jadi sekarang ini kita berada di simpang berapa ini ya? Simpang 3 ya namanya ini ya. Simpang 3 di Muaro Kalaban. Nah, jadi kalau kita sudah keluar dari Sawalunto, dapat Muaro Kalaban, kita belok kiri ya. Nah, ini sepertinya ini sudah Trans Sumatera ini. Jadi kita belok kiri menuju Provinsi Jambi, khususnya di mana mah? Muara Bungo ya. Jadi kita mau menuju Muara Bungo. Nah, jadi ini Muara Kalaban ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia ini sudah lintas Sumatera ini. Nah, jadi setelah dari Muaro Kalaban tadi, kita sudah mulai memasuki Kabupaten Sijunjung ya, Kabupaten Sijunjung. Ya, maaf kalau di video sebelumnya ada kesalahan penyebutan Sijunjungan gitu ya. Jadi yang benarnya adalah Kabupaten Sijunjung. Wah, nampaknya di sini ada juga tempat menarik di sini. Welcome to Geopark Ranah Minang Silokek. Wah, berarti di Sijunjung ini banyak juga tempat-tempat wisata. Coba nanti kita explore beberapa tempat yang menarik yang ada di Kabupaten Sijunjung.
di Provinsi Sumatera Barat. Jadi kita sudah memasuki satu kabupaten lagi di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Sijunjung. Tapi nampaknya bagus juga di sini ya. Tadi ada geopark juga di sana. Tapi kita lihat nanti. Saya yakin di sini pasti ada tempat menarik. Kita bisa googling nanti pas saat santai tempat menarik yang ada di Kabupaten Sijunjung ini. Jadi mudah-mudahan hari ini kita akan tembus ke Muara Bungo di Provinsi Jambi. Ya, alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan kegiatan fardu sholat di salah satu masjid yang ada di Kabupaten Sijunjung. Jadi sekarang ini kita melanjutkan perjalanan kita ke Muara Bungo, dan ini sudah merupakan lintas Sumatera ya. Dengan jelas terlihat banyak sekali truk ataupun bis-bis besar yang melintas di sini. Nah, jadi kita sudah sampai di kawasan tempat wisata di Kabupaten Sijunjung. Nampaknya unik di sini ya. Di depan ini coba kita lihat, itu ada satu patung itu seorang ibu yang apa itu, membawa apa itu, buku ya yang di atasnya itu. Wah, bagus sekali ini ya. Cantik juga ini ha. Nah, di sini ada rumah Minang. Wah, banyak memang di sini rumah-rumah Minang ya. Anda telah sampai di tujuan. Berarti kita memang ini tujuannya. Kita mungkin hanya sedikit jalan untuk melihat rumah-rumah Minang yang ada di sini. Perkampungan adat Sijunjung. Oh. Oke, jadi saat ini kami lagi berada di salah satu perkampungan adat di Nagori Sijunjung ya. Jadi kampung ini terdapat banyak rumah-rumah adat ya. Rumah-rumah adat Minangkabau. Nah, sekarang kita akan coba masuk satu rumah adat Sijunjung ya. Kita mau lihat dulu seperti apa di dalam. Nah, jadi kita sudah sampai di satu rumah ya. Di rumah adat. Ini dikasih apa? Uni. Aku manggil Uni ya di sini ya, kakak ya. Uni. Kira-kira mengenai tempat ini gimana ini? Mengenai perkampungan inilah. Iya. Ini dikunjungi wisatawan juga ya? Ini tempat wisata, ini tempat nginap, ini dijadikan homestay, Pak. Oh, Rumah ini Gadang. juga dijadikan homestay rumah Iya. Gadang. Jadi di rumah Gadang ini ikonnya tidur di atas padi. Ini padi untuk terapi. Di atas tikar Padi. Ini padi nih, Pak. Padi. Padi. Oh, jadi tidur di atas padi. Iya, tidur di atas padi Wow, ini. keren kali nih Uni. Kan untuk terapi. Untuk terapi. Terapi untuk pengobatan apa ini? Untuk terapi. Kan padi Jadi ini badan panas. jadi sehat. Wow, ini luar biasa sekali. Saya udah banyak traveling, tapi saat ini saya memiliki sebuah pengalaman baru tidur di atas di padi. Sumatera Barat. Bahkan kita bisa tidur di atas Ini, yang di sini padi nampak, ini, Pak. ya. Ini padi. Ini padinya ini ha. Wah, jadi kita bisa tidur di atas padi untuk terapi ya. Iya. Wah, ini bagus sekali rumah gadangnya. Jadi ini UMKM yang dilakukan di sini apa Nah, nih? ini kelamai kalau di sini, Pak. Jadi setiap homestay itu kami masing-masing homestay beda-beda kulinernya. Oh gitu, Nah, bagus ya. kalau di sini saya ini kelamai sama kalau di Jakarta dodol. Oh, dodol. Nah, kalau sama kerupuk jengkol. Kerupuk jengkol, jariang. Kerupuk jengkol. Oke, kalau untuk harganya berapaan kira-kira ini? Kalau ini 10, ada yang baru masak tadi ada. 10.000. Fatih ambil yang masak tadi yang pakai Wow, ini keren sekali nih. Coba kita bisa melihat di satu rumah suasana seperti ini. Dan teman-teman juga kalau mau tinggal di sini juga oke. Kalau kayak wow, luar biasa sama sekali. kayak Saya dodol. sendiri surprise ini ya. Saya sendiri betul-betul senang ya. Oh. Tidak menyangka kalau di sini ada tempat secantik ini. Yang pakai kombik sih. Nah, ini kalau untuk UMKM-nya juga ada. Itu yang satu-satu, dodol. ada lagi yang kambing itu ada lagi yang jalan. Baru ini masak. keren ini. Makanan khas Sijunjung itu adalah dodol. Kalamai. Kalamai namanya ya. Kalau di sini, Pak. Kalamai di sini dipanggil kalamai. Untuk oleh-oleh. Untuk oleh-oleh ya. Kita juga akan beli nanti nih. Iya. Ya. Ini baru masak kali, ini masih panas makanya belum diikat. Oh, Jadi ikat dia, Bu. iya. Diikat pakai plastik. Kebetulan kita juga pecinta dodol. Iya. Kita suka dodol. Di sini juga kita bisa melihat barang-barang lama ya. Iya. Seperti tep. Ini gosokan. Aduh, 5.000. saya ingat dulu menggosok juga pakai ini waktu anak-anak. Ada juga
ini tempat air dan ini adalah mesin jahit. Wah, luar biasa sekali pengalaman kita di jelajah Sumatera kita ini, mendapatkan pengalaman yang luar biasa, khususnya di Desa Sijunjung. Nah, jadi kita sekarang ada di perkampungan adat Sijunjung di Sumatera Barat. Nah, jadi di sini benar-benar kami surprise melihat suasana di tempat ini. Banyak kita lihat rumah-rumah adat Minangkabau. Jadi saya ajak teman-teman semua ya yang menonton channel kami ini untuk datang berwisata di Sumatera Barat. Jangan lupa teman-teman harus datang ke Desa Adat Sijunjung ya. Perkampungan adat Sijunjung. Perkampungan adat Sijunjung. Teman-teman pasti senang di sini. Dan mereka juga punya UMKM, masing-masing rumah adat itu punya UMKM masing-masing. Dan bisa juga dijadikan homestay, dan mereka memang menyiapkan homestay juga. Tidur di atas padi. Ya, tidur di atas padi dan berbagai cara lah yang tentu dengan cara tradisional. Dan itu sangat bagus sekali. Terima kasih teman-teman harus datang semua. Oke. Cantik sekali semua ini perkampungan ini. Jadi perkampungan ini sudah menjadi cagar budaya ya. Jadi mereka juga menyediakan homestay ataupun UMKM-nya juga. Nih. Mungkin teman-teman masih banyak ya yang belum datang ataupun sampai di tempat ini. Tapi kami benar-benar rekomendasikan ya. Teman-teman yang ingin mendapatkan salah satu tempat wisata terbaik di Sumatera Barat, ada di perkampungan adat Nagori Sijunjung ini. Wah, ini juga bisa mungkin jadi sebagai katakanlah ya pembelajaran juga ya kepada kita untuk mengembangkan satu kawasan untuk dijadikan menjadi desa wisata yang bisa juga memberikan manfaat tentu kepada masyarakat lokal yang ada di sini, juga kepada pemerintah. Nih, sejauh kita berjalan, semuanya adalah rumah-rumah tradisional daripada Minangkabau. Nah, ini juga ada. Nah, dan di sana ada juga yang grandnya, yang besarnya. Nah, jadi hebatnya mereka itu memiliki UMKM sendiri-sendiri ya. Jadi setiap rumah itu UMKM-nya itu berbeda-beda. Nah, tadi kita ada memasuki satu rumah, UMKM-nya itu adalah dodol sama kerupuk jengkol. Tapi suasana perkampungan ini memang sangat asik ya, tenang gitu. Nah, ini ada rumah nomor 19. Dan ini banyak ya. Saya pikir ada puluhan lah di sini. Wah, ini salah satunya. Nah, di sini juga ada, sana juga ada. Jadi bagus sekali nih. Tempat ini benar-benar sangat luar biasa sekali. Perkampungan adat Sijunjung ini. Di Sumatera Barat. Pemandangan indah seperti ini banyak kita temui dalam perjalanan acara Jelajah Sumatera. Dalam perjalanan kali ini dari Sumatera Barat menuju Provinsi Jambi. Nah, kita masih berada di kawasan Sijunjung ya, Sijunjung Tanjung Lolo. Jadi memang informasi yang kita dapat dari masyarakat juga atau dari teman-teman, di sini sering macet. Mungkin lagi ada perbaikan jalan atau seperti apa. Jadi nampaknya ini adalah macet panjang ini. Kita menuju Muara Bungo. Kalau kita lihat dari maps, kurang lebih sebenarnya 3 jam kita sudah sampai di Muara Bungo. Kurang lebih 147 km. Dipertimbangkan kalau lancar kita akan sampai di Muara Bungo jam 7.30. Nanti seperti apa di Muara Bungo, di mana tinggal, nanti kita sampaikan. Nah, ini sudah antrinya sudah mulai jalan ya. Jadi informasi yang kita dapat ini memang jalan buka tutup ya. Karena di sini akan dibangun jalan aspal beton. Jadi itu bagus juga. Mungkin beberapa tahun ke depan jalan sudah semakin mulus dan tentunya akan lancar. Jadi kita juga sudah hampir tadi ya setengah jam lebih juga ini macet.
Tapi macet tidak seperti apa, biasa aja, macet teratur lah kira-kira seperti itu. Oke. Nah, jadi sekarang ini kita berada di kawasan Kilianjau ya. Nah, jadi dari tempat ini, tapi ini suasananya kota juga, lumayan juga ini. Jadi kalau untuk cari makan apa semua bisa. Jadi kalau kita ke kiri ya. Nah, kita bisa ke Pekanbaru atau ke Riau. Nah, tapi kalau kita lurus, ini perjalanan kita tadi artinya dari Sumatera Barat ya. Kalau kita lurus, ini kita menuju Jambi atau Palembang dan seterusnya. Ini adalah Kilirang ini, Kilirang ya. Kilirang jauh kalau nggak salah, Kilirang. Nah, jadi kita tadi kalau mungkin kalau namanya lintas apa ya, lintas timur itu yang jadi ke Pekanbaru atau ke Riau. Mungkin nanti pulangnya kita dari Jakarta, kalau menuju Medan mungkin kita dari Pekanbaru atau Riau. Nah, jadi sekarang ini kita menuju Jambi. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di Darmasraya ya. Darmasraya ini masih berada di Provinsi Sumatera Barat. Nah, kita sudah mulai memasuki perbatasan antara Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi. Mudah-mudahan nanti kurang lebih sekitar 2 jam kita sudah sampai di Muara Bungo. Ya, nanti kita lihat. Satu lagi tadi perbatasannya itu apa tadi ya? Sungai apa mah? Kan ada itu nanti sungai satu lagi yang akan kita lewati lagi. Sungai Rumba atau Rumbai? Sungai Rumbai ya. Jadi Sungai Rumbai ini nanti kita lewati. Inilah yang perbatasan paling ke Provinsi Riau. Nah, sekarang kita masih berada di kawasan Darmasraya. Oke, kawan-kawan, mudah-mudahan sampai saat ini masih fit. Tapi kenapa fit? Karena perjalanan ini bersama kekasih, istri, permaisuri, parsoduk bolon, parnijabu, orang rumah tercinta. Kalau mungkin sendiri bisa lunglai, hari kedua pun sudah lunglai. Tetapi sekarang sudah hari ke-9, masih tetap semangat. Merdeka! Nah, jadi kita melanjutkan perjalanan kita. Ini barangkali dari Darmasraya ini masih ya. Tapi di sini ada kita lihat satu jembatan yang bagus ini. Wah, cantik nih jembatannya nih. Dari Babs kita kurang lebih 2 jam kita akan sampai di Muara Bungo. Tapi karena kebetulan sekarang ini adalah waktunya maghrib, kita akan berhenti sesaat setelah kita bertemu dengan masjid. Karena bagaimanapun dalam perjalanan ini, ya kita hanya manusia biasa. Yang terbesar adalah Dia yang kuasa. Jadi ya mudah-mudahan perjalanan ini juga bisa menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebentar lagi kita coba lihat, kita akan singgah untuk sholat maghrib. Ya, alhamdulillah masih bisa melaksanakan sholat fardu di kawasan Darmasraya ya. Jadi dari sini kurang lebih 2 jam kita akan tiba di Provinsi Jambi ya, di Muara Bungo. Ya, jadi selamat tur biar gak terlalu bosan ya kan. Gendang karo terus. Wah, mantap. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di kawasan Sungai Rumbai ya. Sungai Rumbai tadi kan? Sungai Rumbai. Nah, jadi ini seperti sebuah kota juga lain ya, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. Nah,
Jadi nanti setelah dari Sungai Rumbai ini kita langsung memasuki provinsi Jambi. Nah, jadi ini sebagai pengingat kita juga kalau situasi daripada Sungai Rumbai kurang lebih seperti ini. Nah, kita sudah sampai di Muara Bungo dan kita membawa tentengan stay di Rapa Hotel di Muara Bungo.